Ada. Hah? Ada di belakang. Ini HP baru. Ada di belakang. Sip. Ya. Ada. Mercy, Alba Mercy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Rasulillahi azmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Pertama-tama tidak lupanya kita manjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena izin dan rahmatnya kita masih lagi diberi kesempatan untuk mengaji pada malam Kamis ini. Dan tidak lupanya kita menyampaikan selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan, sebelumnya saya ingin meminta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan apabila nanti dalam penyampaian saya ada menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Saya mulai. Bismillah. Untuk dapat kepercayaan Allah Ta'ala itu, maka wajiblah bagimu berkorban perasaan, pikiran, sampai keadaan. Saya ulangi. Untuk dapat kepercayaan Allah Ta'ala itu, maka wajiblah bagimu berkorban perasaan, pikiran, sampai keadaan. Dah. Dia bilang untuk dapat kepercayaan Allah Ta'ala. Ya. Kita mempercayai Allah Ta'ala itu sudah sering. Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kita percaya pada Allah Ta'ala. Lalu apakah Allah Ta'ala percaya sama kita? Bahwasannya kita nih hambanya. Tuan-tuan dan puan-puan. Sedangkan dia bilang untuk dapat kepercayaan Allah itu haruslah kita berkorban perasaan, pikiran maupun keadaan kita. Udahkah kita korbankan perasaan kita kepada Allah Ta'ala? Udahkah kita korbankan pikiran kita beserta keadaan kita terhadap Allah Ta'ala itu? Saya rasa belum, tuan-tuan dan puan-puan. Karena bagi Allah Ta'ala pengorbanan itu dia tidak mutlak, tak boleh separuh-paruh. Seandainya separuh-separuh, berarti tidaklah mutlak yang kita buat kepada Allah Ta'ala itu. Kita apabila ditekan Allah Ta'ala sikit, kita tak tahan. Minta lagi kita sama Allah Ta'ala, minta jauhkan. Maka saya bilang minggu kemarin, minta kuatkan, jangan minta jauhkan. Jadi seberat apapun yang ditimpakan Allah Ta'ala itu sama kita, kita tuh tahan. Karena dia juga yang ngasih kekuatan. Lalu Allah Ta'ala tuh bentuknya, tuan-tuan dan puan-puan, itu juga bisa mempengaruhi perasaan, pikiran maupun keadaan kita. Apapun yang dijadikan Allah Ta'ala itu bisa mempengaruhi semuanya. Sikit aja dunia itu masuk dalam perasaan kita dan ada terbit rasa ketergantungan terhadap dunia. Terhadap Allah Ta'ala tuh, terserah mulai ya Allah. Kemarin malam Selasa saya minta sama Allah Ta'ala. Saya bilang gini dalam hati saya. Karena saya lihat udah mulai masuk dunia dalam hati saya. Karena saya tak mau dunia masuk dalam hati saya. Saya tidak mutlak kepada Allah Ta'ala tuh. Lalu saya bilang gini kepada Allah, minta saya, ya Allah, jangan engkau masukkan sedikit pun dunia dalam hatiku ya Allah. Engkau aja ya Allah. Lalu datang kata dalam perasaan saya, bagaimana dunia tak masuk dalam hatimu sedangkan dunia itu kau simpan. Dunia macam mana pun namanya dunia tetap dunia. Bagaimana bersepeda nggak masuk, sedangkan dia awak simpan. Ya udah pasti masuk. Itulah tandanya. Tandanya udah masuk dunia itu sama awak, itu yang awak simpan. Dari zaman Rasulullah tidak mau menyimpan apapun.
Dia hanya cukup dapat rezeki hanya sebatas tangan, pindahkannya. Begitu kata ayah saya dulu. Hingga dunia ini tak sempat masuk dia ke dalam. Yang harus awak korban ini sertalah di situ. Pikiran awak, berperang awak dengan apa yang awak kasih. Apa yang harus awak korbankan. Perasaan awak juga begitu. Keadaan awak juga mengikut nanti. Dari anak istri awak, baik siapapun itu. Terus ngepres awak. Karena posisi kita macam gitu. Namun ini wajib kita lakukan. Kita harus berkorban. Saya juga bingung semalam tuh. Betul ternyata. Kenapa dia bisa masuk? Karena masih saya simpan. Ada aja, maaf cakap nih ya, ada aja 2.000 perak yang saya simpan. Itu nandakan masuklah 2.000 perak itu dalam hati saya. Ini berapa harta yang kita simpan? Berarti banyak yang dalam hati kita ini udah masuk. Gimana bisa dikatakan kita mutlak? Biar tuan-tuan dan ceritakan sedikit tentang atuk saya. Atuk saya juga punya harta, bukan dia tak ada. Di kolam sana 4,5 hektar tanahnya. Di sana di Batang Serai juga ada, rumahnya juga dibuatkannya anak istrinya semua. Tapi pada saat